Nah sekarang kita tes ya, kita colokkan dulu kabel listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pijit on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah suaranya sudah terdengar ya. Nah gambarnya sudah keluar ya sobat-sobat. Nah alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV Samsung. Ukurannya itu 20 in ya, 20 in dengan tipe Zoom Vision. Nah sobat-sobat, kerusakan TV Samsung ini kondisinya mati total ya, mati total. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes kondisi kerusakannya. Nah sekarang kita colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat, sekarang kita pijit ya on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini ya. Seperti ini kondisinya mati total ya. Baiklah sobat-sobat, mari kita perbaiki TV-nya. Nah sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah ini kondisi dalamannya. Nah sobat-sobat, ini ternyata mesinnya sudah diganti ya. Ini sudah diganti menggunakan mesin Cina. Karena kalau misalnya mesinnya yang asli, ini agak sedikit besar ya. Nah kalau ciri khas dari mesin Cina, mesinnya kecil ya, kecil. Nah sobat-sobat, setelah saya periksa ya, nah ini kan kondisinya itu mati total ya. Jadi yang pertama diperiksa kalau kondisi mati total adalah bagian power supply ya, bagian power supply, bagian yang primer ya. Nah ini ya yang ada garis putih sini. Nah ini ke sini ya. Nah ini bagian primer. Nah yang sebelah sini yang banyak dioda, ini adalah bagian sekunder. Nah kalau misalnya mati total, nah yang diperiksa yang bagian primer yang sini ya sobat. Nah ini terlihat ya, ini sikringnya terbakar ya. Nah ini terlihat hitam ya. Nah ini yang hitam. Nah saya dekatkan dulu ya supaya lebih jelas. Nah sobat-sobat, mudah-mudahan jelas ya. Kita geserkan sedikit. Nah terlihat ya. Nah ini terlihat hitam ya, berarti ini sudah terbakar. Kemudian di sini ada sebuah kapasitor ya. Nah di sini kapasitor ini terbakar ya, ini juga terbakar. Nah kalau misalnya transistor regulatornya belum saya ukur ya, tapi akan saya ukur ya sobat. Tapi untuk pengukurannya akan saya skip ya, karena ini memerlukan proses yang agak lama ya. Kita harus mengukur semuanya. Kalau kondisi terbakar ini harus semua kita ukur ya sobat. Nah untuk pengukurannya kan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah sobat-sobat, setelah saya periksa ya, kemudian saya ukur. Nah ternyata yang kebakarnya cuma satu ya, satu buah. Nah ini ya, ini satu buah kapasitor dengan ukuran 1 nano 2 kF ya, 2 kF. Nah yang lainnya kondisinya bagus ya. Resistornya bagus, kemudian diodanya bagus, kemudian transistornya juga bagus ya. Nah kemudian transistor regulatornya juga bagus ya sobat-sobat. Nah ini juga penyebab dari sikringnya itu sampai hangus ini, penyebabnya dari ini ya, dari korslet ini. Nah sobat-sobat, apabila sobat-sobat belum tahu cara mengukur transistor regulator, nah ini akan saya beritahu ya cara mengukur transistor regulator. Nah di transistor regulator ini ada 3 kaki ya. Nah kaki yang pertama disebutnya basis ya, basis. Kemudian yang tengah disebutnya kolektor, kemudian yang ketiga disebutnya emitor. Nah cara mengukurnya, nah nanti ini ya kabel warna hitam. Nah ini dipasang di sini ya, di basis. Kemudian kabel yang warna merah dipasang di kolektor sama emitor ya sobat-sobat. Nah kemudian kalau misalnya kita ukur, nah kalau misalnya jarum apometernya
naik sampai angka 3 sampai 2. Nah, ini berarti kondisinya bagus ya. Tapi kalau misalnya naiknya sampai 0, nah itu menandakan transistornya korslet. Nah, kemudian kalau misalnya jarumnya tidak naik sama sekali, nah itu menandakan si transistornya putus ya sobat. Nah, sekarang saya akan ukur ya, saya paskan dulu ya ini kameranya. Nah, sobat, seperti ini ya, seperti ini. Ini tangannya saya tidak bisa pakai dua tangan ya, karena kan tangan kanan saya masih sakit ya. Nah, ini ya yang hitam di sini ya, di tengah yang hitam di kaki basis, kemudian yang merah di sini ya di tengah. Nah, lihat ya sobat. Nah, naiknya sampai 3 ya. Nah, ini berarti bagus. Kemudian dipindahkan ke sebelah sini ya, ke kaki emitter. Nah, ke kaki maaf. Saya paskan dulu ya. Kalau pakai tangan kiri agak susah ya. Nah, ini ya. Nah, kaki hitam masih di basis, kemudian kabel yang warna merah di emitter naiknya segitu ya, sampai 3. Nah, kalau misalnya naiknya sampai 0 sini berarti korslet ya sobat. Nah, sobat-sobat, kemudian selain dari itu tidak boleh ada yang naik ya. Nah, misalnya yang hitamnya di sini ya, kabel hitam di tengah, yang ini di sini ya, ini tidak boleh naik ya. Nah, seperti ini ya, bagus. Kalau misalnya ini naik berarti korslet ya sobat. Kemudian kita balikan. Nah, yang merahnya di kaki basis, kemudian yang hitam di kaki kolektor. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh naik ya. Kalau misalnya ini naik jarumnya berarti ini sudah korslet ya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini sama juga ya, tidak naik. Nah, ini berarti bagus ya sobat-sobat. Nah, sekarang kita akan pasangkan ya si transistor ini. Ini kameranya suka muter sendiri ya. Nah, sekarang kita akan pasangkan ya. Tapi untuk pemasangannya akan saya skip ya sobat, tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, transistor regulatornya belum saya pasangkan ya. Tadi saya lupa ngasih tahu. Nah, sebelum kita memasangkan transistor regulator ini, kita harus memastikan dulu ya. Kita harus memastikan dulu strum pada kaki transistor ini ya. Nah, ini yang kaki yang sebelah sini ini kaki emitter ya. Yang emitter ini masuknya ke masa ya, ke masa. Jadi ini tidak ada strumnya. Kemudian yang tengah kolektor. Nah, ini harus ada strum sekitar 300 volt ya di sini. Kemudian yang ujung sini ini kakinya kaki basis ya. Nah, di basis ini harus ada strum sekitar 1 sampai 2 volt ya. Nah, kalau misalnya di kaki basis ini tidak keluar strum, nah maka si power supply tidak akan nyala ya, atau tidak akan jalan. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya. Saya akan ukur, mudah-mudahan di kaki kolektor dan basisnya sudah keluar strum ya. Nah, sekarang saya akan pasangkan dulu ini ya. Saya colokkan dulu ya kabel listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ukur ya. Nah, yang pertama kita akan ukur dulu strum yang kolektor ya, yang 300 volt. Kita ukur di sini. Kita lihat. Nah, sobat-sobat, terlihat ya, ini keluar 300 volt. Kemudian kita ukur yang basis ya. Yang basis kita pindahkan dulu ya, ini ke 10 volt sini. Nah, di 10 volt kita ukur apakah keluar 1 volt atau tidak. Nah, sobat-sobat, ini keluar ya 1 volt. Nah, ini keluar 1 volt. Berarti ini sudah bagus ya, sudah bagus. Kita tinggal memasang transistor ini. Nah, untuk itu kan saya pasang ya. Untuk pemasangannya saya akan skip ya. Nah, sobat-sobat, transistor regulatornya sudah saya pasangkan ya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes. Mudah-mudahan TV-nya langsung bagus ya. Mudah-mudahan TV-nya langsung nyala. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya kabel listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, playbacknya sudah terdengar menyumur ya. Kita lihat ini ya, kita ukur dulu strum B plusnya apakah 115 atau tidak ya, apakah ngedrop atau tidaknya kita ukur. Nah, ini terukur 110 ya. Nah, ini bagus ya, normal. Kemudian kita ukur yang bagian vertikal juga bagus ya.
Nah, sobat-sobat, saya akan rapikan dulu ya, kabel-kabelnya saya akan rapikan. Nah, nanti kita akan tes ya, kita lihat di gambarnya apakah langsung bagus atau tidak. Nah, untuk merapikan kabelnya kan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, mesinnya sudah saya rapihkan ya. Nah, sekarang kita tinggal tes, mudah-mudahan langsung bagus ya hasilnya. Nah, sekarang kita tes ya, kita colokkan dulu kabel listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pijit on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah, suaranya sudah terdengar ya. Nah, gambarnya sudah keluar ya, sobat-sobat. Nah, alhamdulillah ya, bagus. Tapi ini gambarnya agak tipis ya, agak tipis. Ini barangkali dari kualitas layarnya yang sudah menurun ya. Baiklah sobat-sobat, itulah tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.